memang lengkap, nantinya kurang lebih ada 9 meter orientasi ke barat. Lalu yang kita buka sampai hari keempat ini juga yaitu pola struktur yang di sisi timur dengan orientasi utara selatan kurang lebih juga sama, kurang lebih 9 meter. Dan ini masih kita telusuri lagi apakah ada pola-pola bukaan lain sehingga dimensi dari candi ini nanti bisa kita pastikan panjang dan lebarnya. Nah, sementara ini yang baru dapat kita buka adalah struktur ataupun pola dari candi ini, yaitu di sisi selatan dan sisi timur, dan masing-masing memiliki panjang 9 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno. Kali ini kami berada di desa Jogoroto ya, Sukosari, Jogoroto. Di sini saya akan menelusuri sebuah situs, yaitu situs Mbah Blawu, yang hari ini tuh dilaksanakan ekskavasi. Yuk langsung saja kita ke lokasinya. Nah, di sini lur situsnya. Ini ada pohon besar sekali. Ini terdapat batu bata kuno, batu bata merah yang besar. Oh ini loh, oh besar sekali batu bata merahnya. Mbah Blawu. Untuk situs Mbah Blawu ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Dan kita baru tahap pertama ini sekitar 6 hari, yaitu mulai dari tanggal 19 kemarin ekskavasinya sampai nanti di hari Sabtu tanggal 24. Itu rencananya yang akan kita lakukan. Sasaran di awal adalah untuk menampakkan atau melihat pola struktur yang diduga sebagai bangunan ataupun situs candi Mbah Blawu. Nah, di hari pertama kemarin mulai Senin kita lakukan ekskavasi, kita sudah menemukan struktur berpola dinding yang orientasinya ke barat dan sudah tampak kurang lebih sekitar waktu itu baru 2,5 meter. Dan kita juga menyasar di bagian timur dari lokasi ini dan menemukan pola struktur yang ada di sisi timur itu diduga merupakan pintu masuk menuju ke candinya. Nah, sampai hari keempat kali ini yang di sisi selatan hampir sudah kita tampakkan semua, hampir, tapi masih kita kejar sampai hari ini. Mudah-mudahan targetnya bisa tercapai sampai minggu ini, yaitu pola struktur candi sisi selatan kurang lebih masih kita telusuri sekarang ini. Kalaupun memang lengkap, nantinya kurang lebih ada 9 meter orientasi ke barat. Lalu yang kita buka sampai hari keempat ini juga yaitu
pola struktur yang di sisi timur dengan orientasi utara selatan kurang lebih juga sama, kurang lebih 9 meter. Dan ini masih kita telusuri lagi apakah ada pola-pola bukaan lain sehingga dimensi dari candi ini nanti bisa kita pastikan panjang dan lebarnya. Nah, sementara ini yang baru dapat kita buka adalah struktur ataupun pola dari candi ini, yaitu di sisi selatan dan sisi timur, dan masing-masing memiliki panjang 9 meter. Untuk sisi selatan itu ada bangunan seperti kotak Penampil itu bukaan itu ya. Nah, ini belum juga kita pastikan itu namanya apa dan fungsinya apa, belum kita bisa pastikan sampai sekarang. Ini masih kita komunikasikan dengan ahli sejarah yang dalam kesempatan kajian ini yang akan bergabung adalah Pak Ismail Lutfi dari Universitas Negeri Malang, dan kebetulan juga beliau merupakan dosen sejarah dan juga merupakan lulusan arkeologi. Artinya kita saling bekerja sama terkait pola struktur, dan ini sepertinya memang masih belum umum ditemukan di beberapa candi baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Tapi artinya ini menjadi data awal dulu. Nanti akan kita lakukan kajian terkait pola bangunan suci tentunya pada masa klasik Hindu Buddha. Apakah ada memang bukaan-bukaan khusus yang berada di tiap sisi candi yang dia itu memang difungsikan sebagai salah satu kelengkapan, atau secara teknis dia hanya sebatas penguat struktur dinding. Nah, ini yang masih kita coba kaji lebih lanjut. Tapi paling tidak dari hasil ekskavasi ini, tujuan kita yaitu sasaran kita menunjukkan pola candinya. Mudah-mudahan dalam 6 hari ini di sisi selatan dan timur dapat kita buka secara keseluruhan. artinya sebagai acuan belum ada candi satunya bentuknya sama seperti ini. Ya, betul sekali. Secara acuan candi yang katakanlah mirip pola strukturnya, sementara ini masih belum kita temukan, belum pernah kita temukan. Kemarin awalnya kita berasumsi ini merupakan tangga masuk atau pintu menuju ke atas candi, tapi karena melihat polanya ternyata bukan isian, melainkan semacam bilik, jadi kita masih mencari lagi data literatur atau penguat data dukung lain, sehingga ini tadi kajian ini nanti akan melengkapi apa sih sebenarnya bangunan yang berada di samping dari struktur candi utama itu, terkait juga dengan fungsinya, dan sampai saat ini masih belum. Jadi yang kita kejar memang baru pola candinya saja. Untuk sisi timur sudah bisa dipastikan itu tangga masuk. Kalau sisi timur kita belum bisa pastikan sampai hari ini karena kondisinya sudah rusak. Kemarin kita berasumsi ini pipi tangga. Pipi tangga mungkin ada polanya adalah saling simetris antara kiri dan kanan. Tetapi sayangnya yang di sisi selatan atau sisi kanan dari candinya ini rusaknya luar biasa. Jadi hanya struktur kalau dibandingkan dari sisi utaranya ini hanya sekitar 10-20% saja menyisakan struktur, katakanlah itu pipi tangga begitu. Nah, ini mungkin akan kita tambah kotak gali di sisi timurnya lagi, dengan harapan mudah-mudahan masih ada sisa bukaan yang harusnya ada zigzag ke selatan. Nanti itu memastikan apakah memang bentuknya simetris dengan pipi tangga yang ada di sisi utaranya. Selama penggalian berlangsung, Pak, ada nggak Pak bagian reruntuhan tubuh atau atap candi yang ditemukan di sini? Nah, sementara ini memang semua yang kita temukan bata-batanya ini hampir merupakan bata polos. Artinya memang bata kulit untuk dinding tanpa relung dan lain-lain. Hanya sedikit sekali yang kita temukan bata pelipit atau bata yang membentuk pola semacam tonjolan ataupun yang masuk ke dalam. Nah, ini kita juga belum tahu apakah ini merupakan bagian dari tubuh ataupun kepala dari candi. Tapi kalau dilihat dari bentuk pelipitnya memang dia sangat geometris atau sangat masif. Mungkin juga itu merupakan bagian dari pola di kaki candi yang umumnya hanya berbentuk geometris ataupun ornamen hiasnya. Nah, dan pola hias bata yang kita temukan itu juga sangat kecil dan sangat minim,
sehingga kita juga belum bisa memastikan apakah ini merupakan bagian dari bidang-bidang yang dipersiapkan untuk panel ornamen ataupun relief dan lain-lain. Ini masih kita coba telusuri lagi, karena memang kita fokus pada melihat pola struktur dimensinya dulu. Nanti kalau sudah kita temukan mungkin di kiri dan kanan, sembari nanti juga pengangkatan ataupun normalisasi limbah di sekeliling, kita dapat melihat atau menemukan data dukung lain, misalkan batu batanya itu ada yang berbentuk pola relief dan lain-lain. Nanti bisa menambah data dukung kita terkait apakah memang memiliki ornamen hias tertentu. Dan sementara ini masih kita kumpul, kita data dulu, dan ada memang tim kita yang memang khusus untuk mendata ornamen dari bata itu. Nanti baru kita sembari melihat melihat bagaimana sih kondisi candi-candi yang lain, apakah ada memiliki kemiripan, kita baru bisa adjust nanti ketika kita sudah melakukan studi terhadap kemungkinan-kemungkinan dari candi yang lain.